Hai, balik lagi di Mau Cerita nih. Gak bosan-bosan, aku mau ingetin untuk subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Loncengnya jangan sampai ketinggalan. Kali ini Mau Cerita bakal bahas film yang diadaptasi dari sebuah game. Film ini berjudul Monster Hunter. Film ini menceritakan tentang Kapten Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat, Natalie Artemis, yang diperankan oleh si wanita kuat pembasmi zombie, Milla Jovovich, dan pasukan lainnya yang sedang mencari anggota tim lainnya yang menghilang secara misterius di gurun pasir. Saat sedang melakukan pencarian, mereka semua malah tiba-tiba terkena badai yang membuat mereka terbawa ke portal dunia baru, di mana di sana mereka harus bisa bertahan hidup bersama monster besar yang buas. Bisakah Natalie bertahan hidup dan kembali ke dunia nyata? Biar nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Diawali dengan suasana yang mereka namai sebagai dunia baru. Terlihat perahu besar yang melalui sebuah gurun pasir yang sangat luas. Lalu tidak lama terlihat monster yang muncul mengikuti perahu besar itu. Semua orang yang ada di perahu merasakan getaran mendekat. Monster itu bernama Diablos. Diablos merusak kapal dan menyerang beberapa awak kapal. Ketika kapal sudah tidak terkendali, Laksamana segera mengendalikan kapal itu. Sayangnya, sekuat apapun, kapal itu tidak terkendali karena Diablos selalu muncul di berbagai macam sudut yang menyebabkan kapal bergoyang dan membuat salah satu orang terlempar keluar kapal. Lalu di sini terlihat keadaan dunia sekarang yang seperti biasa. Pasukan gabungan PBB sedang melakukan operasi pencarian tim pasukan Bravo yang menghilang di lokasi itu secara misterius. Lalu salah satu timnya yang bernama Marshall melaporkan ada tanda-tanda keberadaan tim Bravo di suatu tempat. Di tengah perjalanan mereka menemukan beberapa batu aneh, tapi mereka tidak tahu arti batu itu. Sesampainya di tempat tujuan, Link menunjukkan jejak mobil yang dicurigai tim Bravo. Tapi jejak itu menghilang, seakan-akan mobil itu menghilang begitu saja. Tidak lama muncul badai yang mendekati mereka. Natalie saat itu tahu bahwa laporan terakhir tim Bravo adalah mereka terkena badai. Link malah mencurigai ini adalah asap buatan yang dikirimkan musuh. Natalie pun memerintahkan semua untuk pergi dan siaga jika saja di balik badai ada musuh yang bersembunyi. Secepat apapun mereka melaju, badai itu lebih cepat dan membuat mereka masuk ke dalam badai yang dipenuhi petir. Batu yang sebelumnya mereka lihat memancarkan cahaya dari petir dan tidak lama mereka kehilangan kendali. Saat mereka keluar dari mobil, semuanya merasa aneh dengan lokasi mereka kali ini. Badai pun menghilang begitu saja dan semua tempat tertutupi pasir. Natalie memerintahkan X melihat sekitar. Saat Natalie dan tim lain mencari cara lain untuk berkomunikasi, tidak lama X pun memanggil semua tim. Mereka akhirnya menemukan kendaraan milik tim Bravo. Mereka semua mendekati mobil itu dan terkejutnya melihat semua tim Bravo terbakar. Dari banyaknya selongsong peluru di sekitar mobil, ternyata tim Bravo sempat melakukan perlawanan. Akan tetapi mereka tidak menemukan tubuh lainnya, seakan-akan mereka tidak mengenai siapapun. Singkat cerita, mereka semua melanjutkan perjalanan, berharap bisa berkomunikasi dengan pangkalan. Tapi yang terjadi, mereka malah dikejutkan dengan kerangka yang sangat besar. Tiba-tiba seseorang melemparkan panah, dan mereka mulai menembaki orang itu. Natalie menyadari tembakan itu hanya sebuah kapur dan memerintahkan semua untuk menghentikan tembakan. Pria itu memberi peringatan kepada Natalie dan yang lainnya untuk segera pergi. Tidak lama mereka merasakan getaran. Natalie melemparkan beberapa tembakan tanpa mengetahui bahwa yang dihadapinya adalah monster besar Diablos. Mobil berjalan sekencang mungkin, tapi Diablos berhasil menghentikan gerakan mereka. Dan sejak saat itulah, Natalie dan yang lainnya tahu sosok apa yang sedang mereka hadapi. X berusaha menyelamatkan Steeler, tapi setelah Steeler keluar dari mobil, malah X yang diserang Diablos. Natalie melemparkan terus tembakan, tapi tidak bisa melawan Diablos. Diablos bahkan bisa mengejar mereka dengan sangat cepat. Setelah mereka terlempar, Diablos muncul di belakang Steeler dan menusuknya dengan tanduk. Steeler pun melepaskan granat di tubuhnya. Tapi hal itu tetap tidak menghentikan gerakan Diablos sepenuhnya. Mereka pun berlari menuju gua dan terus menembaki Diablos.
Karena lokasi mereka yang sulit dijangkau, Diablos pun kembali masuk ke dalam pasir. Malam pun tiba. Di sana Dash sangat panik. Kini mereka menyadari bahwa mereka berada di dunia yang berbeda. Natalie meminta semua anggota yang tersisa untuk bertahan hidup untuk bisa melawan monster yang tidak mereka kenali. Tidak lama, sesuatu menyerang Natalie dari belakang. Monster ini berbeda dengan Diablos. Bentuk mereka seperti laba-laba. Link pun menembaki kepala monster itu. Natalie pun terlepas. Saat mereka berusaha menyadarkan Natalie, Marshall mengatakan bahwa denyut nadi Natalie sudah tidak ada. Dan tidak lama, bermunculan monster lainnya yang lebih banyak mendekati mereka. Mereka pun dengan berat hati meninggalkan Natalie. Saat mereka melarikan diri, terlihat tembakan dari kejauhan dari pria yang menyelamatkan mereka sebelumnya. Panggil saja dia adalah si pemburu. Si pemburu pun melemparkan beberapa serangan untuk menolong mereka. Akan tetapi Dash terjatuh yang menyebabkan pelarian mereka terhenti, dan itu membuat Marshall tertangkap monster itu. Singkat cerita, Natalie kembali terbangun. Dia menemukan jasad Dash dan Marshall. Natalie kini sedang berada di sarang monster. Saat Natalie melihat gerakan monster, dia pun berusaha lari dari tempat itu. Untungnya, saat sedang mencari jalan keluar, Natalie bertemu dengan Link. Akan tetapi keadaannya masih lemah, tangannya mati rasa karena racun dari monster itu. Di tengah perjalanan, Link merasa sakit yang luar biasa di dadanya, dan saat menyalakan flare yang kedua, mereka dikejutkan dengan kehadiran monster di depan mereka. Link semakin merasakan sakit di dadanya. Saat dibuka, ternyata ada telur monster yang bersarang di tubuh Link. Link meminta Natalie untuk meninggalkannya, dan tidak lama, Link pun diserang oleh monster itu. Natalie pun pergi menuju jalan keluar. Setelah berhasil, Natalie masih terpukul dengan kehilangan beberapa rekannya, dan tidak lama muncul monster yang akan mendekatinya. Tapi ketika terkena sengatan matahari, monster itu mengurungkan niatnya dan kembali ke dalam gua. Singkat cerita, Natalie memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, dan dia melihat betapa kosongnya tempat itu. Hanya ada padang pasir yang sangat luas. Natalie pun mendatangi lokasi pertama dia diserang Diablo, dan saat melemparkan batu ke tengah padang pasir, Diablo muncul. Seakan-akan gerakan sekecil apapun akan membangunkan Diablo. Natalie merasa haus dan dia menemukan air, tapi ternyata air itu mengeluarkan bau yang sangat busuk. Natalie melanjutkan perjalanannya, akan tetapi dia malah menemukan beberapa bangkai kapal yang sangat banyak. Natalie berharap menemukan ada minuman atau makanan di tempat itu, tapi ternyata tidak ada juga. Saat melihat-lihat sekitar, Natalie dikejutkan dengan adanya bayangan di belakangnya. Tidak lama muncul si pemburu yang menyerangnya dari belakang. Natalie tidak tinggal diam dan berbalik menyerang si pemburu. Sayangnya, Natalie terkalahkan dan dia pun dibawa oleh si pemburu. Malam pun tiba. Si pemburu meminta Natalie melaju lebih cepat karena para monster akan segera keluar. Mereka berdua tidak bisa berkomunikasi karena bahasa mereka yang berbeda. Sesampainya di tempat si pemburu, ternyata di sana terdapat sumber air minum dan makanan yang didapat dari lumut. Gua itu dilindungi oleh pintu berduri agar para monster tidak bisa masuk. Saat si pemburu mengobati lukanya, Natalie berusaha melepaskan dirinya menggunakan serpihan yang dia dapatkan sebelumnya. Keesokan paginya, si pemburu ini melihat situasi di luar. Terlihat Diablo yang masih berkeliaran di padang pasir. Saat akan kembali masuk ke dalam, Natalie menyerang si pemburu dari belakang dan mengikatnya. Saat Natalie lengah, si pemburu itu kembali menyerang Natalie. Mereka berkelahi sampai tidak menyadari bahwa mereka sudah berada di luar gua, dan si pemburu bahkan hampir masuk dalam lubang sarang monster. Si pemburu berusaha naik, akan tetapi tangannya masih terikat. Natalie pun segera menarik tangan si pemburu sebelum para monster menarik kakinya. Natalie memutuskan untuk berkawan dengan si pemburu. Awalnya, si pemburu ini masih curiga dengan gerakan Natalie. Tapi saat dikasih coklat, si pemburu pun mulai mempercayai Natalie. Untuk membalas kebaikan Natalie, si pemburu memberikan Natalie minuman. Singkat cerita, mereka sedang berusaha berkomunikasi membahas menara di depan mereka. Ternyata si pemburu bertujuan pergi ke sana. Natalie pun sama, dia mempercayai bahwa awan hitam itulah yang membawanya ke dunia ini, sehingga dengan pergi ke sana ada kemungkinan dia bisa pulang. Akan tetapi Diablos masih menjadi halangan terbesar mereka. Si pemburu mengajak Natalie menuju sarang monster yang ternyata monster gua itu bernama Nershkal. Si pemburu memiliki ide untuk meracuni Diablos dengan racun Nershkal.
Akan tetapi, untuk memancung Nerscylla keluar, Natalie harus jadi umpannya. Malam pun tiba. Natalie menanti kedatangan Nerscylla. Dan benar saja, ketika langit sudah sangat gelap, Nerscylla mengejar Natalie. Tali terbentang menahan gerakan Nerscylla. Saat itu juga si pemburu membunuh Nerscylla dan membawa tanduk beracunnya. Si pemburu membuka isian tanduk itu dan membawa inti racunnya saja. Keesokan harinya mereka pun mulai mempersiapkan semua hal yang akan digunakan menyerang Diablo, termasuk membuat panah beracun dari racun Nerscylla dan berlatih menggunakan senjata yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa hari kemudian mereka pun menjalankan misinya. Mereka memulai dengan melepaskan tong ke arah lain agar memancing Diablo menjauhi arah mereka. Tapi saat mereka mulai berlari, Diablo langsung mengejar Natalie dan si pemburu. Natalie pun menyuruh si pemburu berhenti. Dan saat itu juga Diablo tidak bisa mendeteksi pergerakan mereka. Akan tetapi di sisi lain Natalie masih harus membawa RPG yang berada di mobilnya dulu, sehingga si pemburu memutuskan berlari ke arah lain untuk mengalihkan perhatiannya dari Natalie. Saat berlari, pemburu itu menjatuhkan barang pentingnya. Ketika akan kembali membawa barang itu, Diablo pun muncul. Dengan cepat, si pemburu menembakkan panah beracun menuju mata Diablo dan itu cukup membuat Diablo kesakitan. Sayangnya Diablo masih bisa menyerang si pemburu, dan saat si pemburu kehilangan panahnya, Natalie menembak Diablo dari belakang dan itu mampu mengalihkan perhatian Diablo dari si pemburu. Saat akan menghampiri Natalie, terlihat Diablo yang sempoyongan. Natalie tahu Diablo sudah terinfeksi racun Nerscylla. RPG pun segera diluncurkan. Sayangnya, Diablo masih bisa menyerang Natalie. Saat Diablo akan kembali menyerang Natalie, si pemburu pun muncul di atas kepala Diablo dan langsung menusukkan pedangnya ke kepala Diablo. Akan tetapi sebelum menancap dalam, si pemburu malah terpental jauh. Natalie pun memiliki ide untuk naik ke atas kepala Diablo. Sesampainya di atas sana, Natalie menahan dirinya sekuat tenaga untuk menusukkan pedang itu sedalam mungkin. Setelah berhasil menaklukkan Diablo, Natalie mendatangi si pemburu yang sudah tidak sadarkan diri. Natalie pun memutuskan mengambil sebagian kulit Diablo yang keras untuk dijadikan tandu. Di tengah perjalanan, Natalie dihadapkan dengan badai pasir yang sangat besar. Untungnya, sebelum pergi, Natalie sempat membawa perlengkapannya, sehingga mereka bisa berlindung di tenda darurat. Keesokan harinya, terlihat posisi mereka sudah tertutupi pasir. Untungnya tenda itu mampu melindungi mereka. Si pemburu pun berhasil terselamatkan, dan mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka menemukan tempat yang dipenuhi pepohonan dan ada sumber air di sana. Bahkan mereka melihat beberapa spesies lain bernama Apseros. Mereka tidak berbahaya karena memakan tanaman. Melihat air yang sangat banyak, Natalie pun berlari untuk minum. Akan tetapi, makhluk lain muncul dari bawah air. Untungnya si pemburu sangat sigap dan Natalie pun terselamatkan. Singkat cerita, mereka pun beristirahat dan tidak lama terlihat makhluk yang terbang di atas mereka. Apseros pun muncul berlarian menuju arah mereka. Sangat banyak. Tapi Natalie terselamatkan oleh Laksamana yang pernah bersama si pemburu. Semua bekerja sama menolong si pemburu dan Natalie. Saat Apseros teratasi, Natalie mengucapkan rasa terima kasih, tapi ternyata Laksamana menyerang Natalie. Bahkan Laksamana ini bisa berbicara biasa seperti Natalie. Setelah tersadar, Natalie dikurung dan si pemburu hanya melihat saja tanpa mengucapkan apapun. Natalie melihat ada pintu di bawahnya. Dia pun merusak pintu itu dan masuk ke dalam sana. Di sana terlihat seperti dapur. Saat akan membawa pisau, kucing muncul mengagetkannya, tapi kucing itu ternyata juru masak di perahu itu. Si pemburu muncul dan mengajak Natalie mengikutinya. Natalie pun dilepaskan. Laksamana meminta maaf atas tindakannya. Natalie menanyakan alasannya dikurung. Laksamana pun menjelaskan bahwa dia takut dengan manusia yang datang dari langit akan merusak dunianya. Maksud manusia dari langit adalah orang yang masuk ke dunia itu dengan cara seperti Natalie, terbawa badai. Lalu di sini juga terungkap bahwa bukan hanya Natalie dan teman-temannya saja yang baru datang ke dunia baru. Sejak zaman dahulu pun, ternyata pernah ada orang-orang yang datang ke sana. Itulah mengapa Laksamana bisa berkomunikasi baik dengan Natalie, karena dia mempelajarinya selama ini. Laksamana pun menjelaskan bahwa Natalie bisa terbawa ke dunia ini
Dia memperkirakan bahwa menara tinggi itu merupakan menara peradaban kuno yang sangat maju dan berbahaya. Laksamana mencurigai adanya kerusakan dengan menara itu, mengakibatkan dunia Natalie dan dunia ini terbuka dengan mudah, sehingga mereka berniat untuk mencegahnya, karena hal itu akan jadi sangat berbahaya. Akan tetapi saat berada di menara langit, mereka akan dihadapi dengan monster terkuat yang tidak bisa mati. Monster itu bernama Rathalos. Laksamana ingin Natalie membantu untuk bertempur, berharap bisa membantu Natalie kembali ke dunianya juga. Keesokan harinya pun mereka semua menuju menara langit, dan itu memerlukan perjalanan yang sangat berat. Terlihat lava mengitari menara itu. Ternyata lava itulah yang mengendalikan badai dan menciptakan gerbang ke dunia Natalie, tapi tidak terkendali. Itulah mengapa Natalie bisa masuk ke dunia itu tanpa sebab. Mereka pun mulai berpencar. Saat mereka sedang mencari keberadaan Rathalos, terdengar seseorang berteriak dan terbakar. Mereka pun segera bersembunyi. Akan tetapi persembunyian mereka tetap terlihat oleh Rathalos. Saat akan menyerang, Laksamana mengalihkan perhatian Rathalos. Si pemburu dan Natalie pun keluar untuk ikut menyerang Rathalos. Di tengah pertempuran terlihat badai membuka gerbang menuju dunia Natalie, akan tetapi Natalie belum menyadarinya. Saat dia terus menyerang Rathalos, Natalie terlempar oleh Rathalos ke sisi jurang. Karena terlihat Rathalos akan menyemburkan api, Natalie pun melompat ke bawah sana, dan ternyata membuat Natalie masuk ke dalam portal. Natalie berhasil kembali ke dunianya. Saat sedang diselamatkan, Natalie berada dalam kondisi tidak fokus. Kesadarannya masih belum penuh. Mereka menanyakan keberadaan rekan Natalie lainnya, dan tidak lama ada badai yang menghampiri pesawat mereka. Saat itu juga, Rathalos muncul menyerang pesawat yang dinaiki Natalie. Natalie pun kembali teringat semua kejadian yang menimpanya. Dia kini sadar bahwa Rathalos masuk ke dunianya. Rathalos menyerang semua pasukan, semua senjata canggih tidak bisa membunuh Rathalos. Sedangkan di sisi lain terlihat Natalie yang sedang mengumpulkan beberapa senjata untuk menaklukkan Rathalos. Setelah semuanya siap, Natalie pun mulai mendekati Rathalos. Natalie memanfaatkan panah buatannya dengan si pemburu, dan benar saja, alat selongsong itu meledak di tubuh Rathalos, membakar sekujur tubuhnya. Sayangnya, saat akan mendekat, Rathalos kembali bangun. Saat Rathalos akan menyerang Natalie, tiba-tiba seseorang menembak Rathalos. Ternyata itu si pemburu. Si pemburu langsung menembak Rathalos berkali-kali dan kali ini Rathalos benar-benar terkalahkan. Ternyata yang ikut ke dunia Natalie tidak hanya si pemburu, tapi Laksamana pun ikut. Mereka tidak ingin monster dari dunianya menghancurkan dunia lain. Dan tidak lama, badai pun menghampiri. Di akhir scene terlihat portal yang masih terbuka, dan monster lain menghampiri mereka. Terlihat lebih kuat dibandingkan Rathalos. Natalie memutuskan kembali menuju dunia monster untuk menutup portal kedua dunia, dan mereka bertiga pun berusaha mengalahkan monster itu. Setelah kredit title, ada scene tambahan, di mana monster masih diserang oleh Natalie, si pemburu, dan Laksamana. Tapi di atas sana, ada seseorang yang misterius, yang hanya memperhatikan pertarungan mereka bertiga. Oke, kayaknya ini akan jadi akhir yang penuh dengan tanda tanya, karena tidak berakhir dengan happy ending. Mungkin saja bakal ada sequel keduanya ya, entahlah. Makasih buat kalian yang udah nonton channel ini, kalian bisa nonton video mau cerita yang lainnya, dan sampai jumpa lagi ya. Bye!